Karena apa? Bulan Ramadan ini ada perintah yang luar biasa bagi umat yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kan, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Kalau kata kutiba kan kataba, menulis, artinya perintah tertulis. Perintah tertulis loh. Perintah ini kan ada lisan, ada tertulis. Ini perintah tertulis agar kita berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelumnya juga diperintahkan juga untuk berpuasa. Nah, berpuasa di bulan Ramadan ini ending akhirnya dengan sebuah harapan bisa sampai pada tingkat takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kepada podcast Titik Gigitan ya. Ini kita diskusi terkait tentang Ramadan, teman-teman, dengan yaitu Ustadz Guntoro SE. Sebelumnya kita perkenalan dulu kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini kedatangan para anak-anak muda yang aktif di dunia digital, ini bikin YouTube dan lain-lain lah ya. Ini Bang Saiful dan Bang Salim. Dimana hari ini ingin diskusi lah gitu intinya. Dan ya nama saya Guntoro. Saya alumni Fakultas Ekonomi Untan. Nah, cuma kebiasaan suka ya belajar sehingga sering diajak diskusi gitu. Dan seharinya saya di dinas di Satpol PP Kuburaya. Bekerja di instansi pemerintah, intinya seperti itu. Dan tentunya dalam hal ini kita diskusi pada topik yang nanti disampaikan lah ya, kira-kira gitu. Oke, terima kasih terkait perkenalannya Pak Ustadz ya. Tema kita hari ini yaitu sangat menarik teman-teman ya, yaitu tentang Ramadan, otak dan kebiasaan. Mengapa bulan ini waktu terbaik untuk berubah? Nah, kan terkadang masnya yang disebut dengan bulan suci Ramadan ini kan penuh keberkahan, penuh dengan ampunan, ya semuanya istimewa, ya. Ya. Ada esensi yang harus kita bedah gitu ya. Kok bisa keistimewaan bulan Ramadan ini? Kenapa, apa sih yang maksud dengan Ramadan biar teman-teman juga tahu Mas gitu. Ya. Ayo, Mas. Baik, terima kasih ya berkenaan dengan pertanyaannya yang luar biasa ini. Kalau kita mengucapkan sebuah kata, kita hendaknya mengetahui maksud dari kata tersebut. Itu yang pertama, sehingga apakah yang berbicara maupun yang mendengar itu memiliki persamaan terhadap makna kata yang kita sebut gitu. Itu dulu, sehingga tidak terjadi debat kursir ataupun perbedaan pandang karena tidak menjelaskan makna dan maksud dari kata itu apa. Nah, hari ini tadi disebutkan tentang kata Ramadan. Ramadan itu adalah nama dari salah satu bulan dari 12 bulan yang ada ya. Jadi Ramadan ini adalah bulan Hijriah ya. Jadi kita sebagai umat Islam ya memiliki sistem kalender Hijriah ya kan, dari Muharram, Safar dan seterusnya sampai pada Ramadan. Nah, Ramadan adalah bulan istimewa umatnya Rasulullah, karena di dalam Ramadan ini ada yang lebih istimewa lagi ya, dimana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ya, lebih baik, bukan sama dengan ya. Kalau 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Tapi
malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan dari 83 tahun. Bisa jadi lebihnya itu sampai 1000 tahun, bisa jadi sampai 100 tahun, bisa jadi sampai lebih dari, bukan kurang dari, kan gitu. Kalau kita belajar matematika ada kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Nah, di dalam bulan Ramadan ini istimewa khusus, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Nah, 10 malam pertamanya penuh dengan 10 malam pertama, 10 malam kedua, dan 10 malam ketiga. 10 malam keduanya itu maghfirah, 10 malam ketiga dibebaskan dari api neraka. Nah, kita ketika hari ini berada di bulan Ramadan, kita bersyukur karena tidak semua orang bisa dapat di bulan Ramadan. Banyak teman kita yang dulu sama-sama sekarang enggak di bulan Ramadan dia udah duluan, ya kan? Artinya titik kita hari ini itu memang sebuah rezeki karunia, ya. Kita diberi kesempatan untuk berada di bulan Ramadan, ya. Disinilah kita melakukan introspeksi diri. Karena apa? Bulan Ramadan ini ada perintah yang luar biasa bagi umat yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, kan? Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Kalau kata kutiba kan kataba, menulis, artinya perintah tertulis. Perintah tertulis loh. Perintah ini kan ada lisan, ada tertulis. Ini perintah tertulis agar kita berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelumnya juga diperintahkan juga untuk berpuasa. Nah, berpuasa di bulan Ramadan ini ending akhirnya dengan sebuah harapan bisa sampai pada tingkat takwa. Nah, kalau kita bicara tentang tingkat takwa ini, ya banyak yang menafsirkan makna kata takwa apa segala macam. Tetapi takwa itu lebih pada tujuan di mana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134. Ya. Karena ayat 133 itu, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaan, takwa ini apa? Kan tadi kan tujuan berpuasa agar bertakwa. Sedangkan di dalam Ali Imran disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu untuk orang bertakwa. Tetapi penjelasan takwa ini apa? Dijelaskan di 134. Yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian dia menahan amarahnya. Itu takwa. Kemudian dia memaafkan sesama manusia. Nas. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, 3 unsur ini ya enggak pelit lah ya. Dalam keadaan lapang dan sempit pun dia masih alladzina yunfiku nafis sarai wad darna. Yunfiku itu kata nafkah, bukan sedekah, beda. Kalau orang lapar, kita bilang yuk kita sedekah yuk. Sedekah tuh bisa dengan senyum, itu juga sedekah. Tapi kalau infak harus dengan harta. Bedanya gitu. Makanya perintahnya dengan harta ini. Allazina yunfiku. Wah, gitu. Jadi tidak pelit lah bahasanya gitu. Yang kedua, menahan amarah. Maka di dalam di bulan Ramadan ini kita diajak amalia-amalia berbuka bersama. Barang siapa memberi orang berbuka walaupun hanya segelas air, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa
mengurangi pahala orang itu, kan gitu. Jadi dimotivasi agar kita terus berbagi dan berbagi. Nah, gitu. Berbuat kebaikan, terus berbagi. Itu di bulan Ramadan. Terus kemudian ketika diajak ribut lah, misalnya kita selalu bilang inni shaimin. Aku ini lagi puasa. Nah, enggak boleh orang berpuasa beribut, berkelahi apa. Sehingga menahan amarah. Kenapa? Marah itu harus ditahan, enggak boleh dilepaskan. Gitu. Itu perintahnya begitu. Kapan kita menahan amarah? Kita ini puasa, tahanlah amarah. Gitu. Nah, kemudian maafkanlah orang lain. Nah, itu karena puasa itu kita setelah puasa kan kita nih suci. Ya, seperti bayi yang dilahirkan. Maka dengan memaafkan orang lain, insyaallah Allah memaafkan kita. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi 3 unsur ini ya ada di unsur Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, di mana tujuannya agar kita menjadi orang takwa, dan orang takwa telah disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, itu di Ramadannya. Makna Ramadan itu membakar diri agar apa? Agar kita itu digodok ibaratnya ya, sesuatu yang apa, kalau kita gelas ibaratnya kalau mau biar tahan panas direbuslah dengan air panas gitu loh, akhirnya dibakar biar dia menjadi lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Nah gitu, itu Ramadan ya. Berarti dari segi yang tadi jelaskan ayat juga itu artinya sebagai mujahadah atau tarbiyah atau pendidikan jiwa lah ya. Iya. Sebagai pendidikan jiwa untuk lebih menahan dari nafsu amarah ya kan. Dari segitu. Dan ini lagi Mas pertanyaan. Dalam Islam kan Ramadan disebut sebagai bulan tarbiyah tadi ya kan, yaitu pendidikan. Hanya efek samping dari ibadah yang dijalankan selama 30 hari ini dari segi kita kan ada juga membakar, yang disebut juga membakar dari untuk kanker katanya kan, kalau dari segi sainsnya segitu ya. Dari segi esensi itu, dari segi esensi sainsnya itu seperti apa sih Mas? Kan banyak ini kan kesehatan, puasa ini juga kesehatan. Kalau kita ibadah, kita pahami dulu makna kata ibadah. Ibadah itu pasti kepada Sang Khaliknya. Ya. Ibadah itu kalau kita bahasanya kan diserap dalam bahasa Indonesia jadi abdi. Ya. Ibadah itu tergantung perintahnya. Disebut dia ibadah ketika ada perintah. Diperintahkan kamu berpuasa, diwajibkan kamu berpuasa, berarti ada perintah. Mengerjakan perintahnya, maka dia menjalankan ibadah. Maka ibadah itu cuma dua saja. Satu menjalankan perintahnya, yang satu meninggalkan larangannya. Maka tidak semua tidak semua mengerjakan itu ibadah. Ya, kalau tidak diiringi dengan perintah. Kalau larangan, hari ini kita tidak melakukan maksiat, berarti kita juga mengerjakan ibadah. Apa? Kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu juga ibadah. Kita tidak judi, zina, mabuk, itu tidak kita lakukan, itu juga ibadah. Kita sholat, itu ibadah mengerjakan perintah. Kita tidak berzina, itu meninggalkan larangannya. Gitu. Itu juga ibadah. Nah, berkaitan dengan ibadah itu beda dengan berkaitan dengan kesehatan. Kan kita kan kalau ada fisik kita ditelitilah bahwa dengan berpuasa kita menimbulkan kesehatan kita, kankernya matilah, imunnya tumbuhlah, itu hasil riset.
Dengan sains diteliti. Bahkan waktu musim COVID, setelah diteliti ternyata berpuasa itu selama 3 hari saja itu bisa menimbulkan imun khusus yang bisa mengalahkan virus. Dari jam 4 sampai jam 6 puasa, tidak mau makan, tidak minum, menahan diri. Ketika tidak dipres, tidak makan minum, imun itu keluar. Nah, kita udah terbiasa, imun kita keluar. Pada saat imun keluar, maka badan kita jadi sehat. Tapi itu bukan ibadah. Iya. Gitu loh. Nah, itu pendapat ilmuwan. Betul. Kita ngerjakan kalau karena saya berpuasa karena kata ilmuwan, kalau berpuasa badan saya sehat. Berarti itu bukan ibadah. Ibadah itu karena ada perintah Allah dan Rasulnya, gitu loh. Beda dengan ilmuwan yang dia bukan Allah dan Rasul, dia cuma peneliti. Iya. Kalaupun dalam ibadah itu ada kesehatan, itu bonus yang Allah kasih. Dan pasti perintah Allah itu mendatangkan kebaikan, bukan keburukan, gitu. Nah, kalau diteliti, diriset, ada pula yang risetnya agak aneh sedikit. Gara-gara puasa mahnya kambuh. Iya, betul Mas. Kemarin ya ini sedikit. Iya, ini contoh ya. Udah ini secara lapangan juga dia pun pernah diskusi juga dengan saya gitu. Saya kalau puasa itu Cak Sipul katanya, "Mah saya udah kambuh," katanya kan. Langsung demam dan sebagainya. Maka saya kalau bulan puasa tak pernah puasa katanya Mas. Itu kan ya apa ya, parah gitu ya Mas. Enggak juga. Ini kan perintah. Ya, perintah kepada orang yang beriman. Belum tentu juga. Kalau memang faktanya dia uzur, maka perintah itu tidak. Maka kita diperintahkan puasa, kita puasa, tapi kita diperintahkan untuk tidak berpuasa pun ada. Tidak. Yaitu bulan Syawal. Iya. Tanggal 1 Syawal. Diharamkan bahkan kita berpuasa. Itu kita beribadah meninggalkan puasa karena perintah. Kan ibadah kan cuma 2 tadi itu. Satu mengerjakan, satu tidak mengerjakan. Mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan juga pahala. Kalau dia karena sakit, tapi dia senang dengan perintah Allah, tapi dia tidak mampu, dia tetap dapat pahala. Kenapa? Dia senang dengan perintahnya, tapi tidak memiliki kemampuan. Nah, gitu. Karena dia sakit, ya. Makanya kesehatan itu presinya beda dengan ibadah, gitu loh. Kalau dia punya keyakinan ini beda dengan kemampuan brain, otak, akal, itu beda. Keyakinan itu perasaan di kolbu, tapi kalau sains itu di akal, berpikir dia. Masa sih orang berpuasa bisa sakit? Itu berpikir. Aku puasa makin sehat. Itu keyakinan. Gitu ya. Nah, apakah keyakinan bisa melahirkan sebuah energi? Bisa. Iya. Bisa. Gitu loh. Karena keyakinannya menimbulkan sebuah semangat baru. Kan gitu. Saya yakin nih bakalan dapat. Maka dia kerja kan. Padahal belum dapat kan. Karena keyakinan bisa menimbulkan semangat. Nah, kalau orang yang tidak berpuasa karena sakit, ada hukum fikihnya. Kalau sakit, nanti kalau udah sehat dia berpuasa lah. Iya toh? Iya, betul. Kan ada bayarnya, kodok kan? Iya, betul. Kalau dia sakit, tapi kalau dia tidak sakit, dia tidak berpuasa, maka mau dikodok pun imbangannya tidak imbang. Apa mau diimbangkan? Ramadan tuh, 1 hari Ramadan ini ya dibandingkan dengan 10 tahun tuh enggak sama. Bahkan bisa lebih dari 1000 bulan. Kita enggak bisa nukar barang yang 1 biji berlian dengan 1 truk batu. Enggak bisa.
nggak bisa diukur begitu. Itu Iya. bisa beli sama pabrik-pabriknya. Nah, kira-kira gitu ya. Oke Mas. Karena banyak ya yang kita temukan gitu Mas. Apa di warung-warung kopi gitu kan ya. Itu orang Islam sendiri gitu ya. Ya kan? Orang Islam sendiri tapi dia tidak melakukan seperti di bulan-bulan ini yang sangat luar biasa ya, bulan puasa gitu kan. Dia sedangkan dia memamerkan diri kesenangan dia. Ya kan, kesenangan dia bahwa nggak puasa. Berarti kalau saya itu gini Mas, kalau saya bilang itu ya gini, ini secara pandangan saya gitu. Dia Islam tapi belum Muslim saja. Islam juga Muslim. Tapi dia Islam Iya, iya. secara entitas saja gitu ya. Iya. Tapi belum Muslim karena tidak melakukan apa yang tertulis. Ya, diperintahkan oleh Perintah tertulis. Ya ayyuhallazina amanu. oleh Allah tersebut gitu. Kan seperti itu. Iya, Mas. iya. Cuma gini, kita itu kan ada internal, ada eksternal. Oh iya. Ya. Internal kita, perintah itu untuk kita yang beriman. Gitu. Ketika kita melihat orang tidak berpuasa, kita itu diperintahkan janganlah kau berprasangka. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu dosa. Kan ada ayatnya gitu tuh. Gitu. Jadi ketika lihat orang yang tidak berpuasa, kita jangan berprasangka dia yang buruk. Karena pertama kita belum tahu dia tidak berpuasa karena apa. Iya. Kalau dia buruh yang memberi nafkah anak istrinya, maka bisa jadi dia tidak berpuasa karena bekerja. Ibadah juga kan? Ibadah juga. Hukumnya fidyah dia. Iya. Kan ada hukumnya tuh. Iya. Ya kan? Tapi dia memang karena ibadah memberi nafkah kepada keluarga. Kita kan tidak tahu nih apakah dia karena beribadah memberi nafkah keluarganya, ataukah karena memang dia tidak ada niat untuk berpuasa dengan menentang perintah. Tapi kita diperintahkan Allah jangan berprasangka. Iya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jadi kita prasangka baik aja, oh dia tuh lagi memberi nafkah anak istrinya sehingga dia bekerja dan tidak berpuasa. Prasangka baik saja. Karena prasangka baik itu energinya positif. Iya. Gitu. Lihat orang bawa parang misalnya, kita prasangka baiknya kan dia mau nebas. Kalau prasangka buruknya dia mau bacok kita kan kita lari. Iya. Itu soal prasangka kan. Padahal kita belum tahu dia mau ngapa kan. Nah gitu. Nah jadi kalaupun bertemu dengan orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, kalau dia perempuan bisa jadi dia halangan. Kalau dia laki-laki bisa jadi dia musafir. Bisa jadi kan banyak nih. Yang jelas ketika kita berpuasa, maka kita menahan diri dari prasangka buruk dulu. Jangan kita timbulkan prasangka buruk kepada siapapun, ya, pada siapapun. Kita berangkat sebaik dan kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan dia bisa berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Doa yang baik. Doa baik. Gitu ya. Inti tidak sangka buruk. Nah, terus berkaitan dengan keyakinan. Orang itu sebenarnya kalau beragama, dia ada karena keyakinannya, karena akalnya. Ya makanya ada orang beragama karena keturunan, zuriat, ya, bapak ibunya agama A, B, anaknya jadi agama itu. Ada orang beragama karena faktor pernikahan. Nah, pokoknya mau kawin lah nih, ya kan? Maka dia beragama karena ini gitu loh. Ada orang beragama karena dia suka pengalaman spiritual, lihat ada orang yang diidolakan dia lalu dia mau pindah agama. Itu karena keyakinan. Tapi agama yang diperintahkan sering, tidakkah kau berpikir
tatafakkarun itu kan berpikir, agar kita tuh selalu berpikir. Maka agama yang berpikir ini yang boleh didiskusikan. Kalau agama yang berkeyakinan jangan diperdebatkan, karena itu soal keyakinan. Maka di Indonesia itu ada agama dan kepercayaan dalam undang-undang kita, ya kan, sesuai dengan agama dan kepercayaan. Udah, kepercayaan itu udah cukup. Iya. Dia percaya ada Tuhan, tapi dia enggak dituntut. Nah, apa bedanya? Kalau agama itu dituntut, Tuhannya siapa, kitabnya apa, nabinya siapa, umatnya mana. Kalau kepercayaan enggak ada tuntutan itu. Nah, dalam hal berpuasa pun terhubung dengan hal tersebut, antara keyakinannya dengan akalnya. Kalau akal ini cukup karena diperintah yang maha tahu, maka kita ikuti. Gitu loh. Allah maha tahu, karena ngasih perintah kita puasa, maka kita kerjakan, pasti yang terbaik untuk kita. Ya, akalnya dikunci karena keterbatasan kita yang maha tahu. Dengan apa? Pengetahuan terbatas. Makanya sains itu memperdalam ilmu, tapi bukan ibadah. Kalau kita jadikan puasa karena sainsnya, tetap semua ibadah puasa ini, ibadah lain-lain lillahi ta'ala. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas. Ini menarik ya, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya itu konsep mujahadah dan pengendalian hawa nafsu yang sangat ditekan secara spiritual, ya. Bagaimana Islam memandang proses melatih otak agar tidak tunduk pada dorongan instan seperti amarah, ya, nafsu dan kecanduan digital? Nah, itu gimana? Pas bulan puasa. Ya. Kita ketika menyebut kata otak itu, kok bahasa Inggrisnya brain ya? Ya, brain. Ya kan? Kita ini akal kah? Tempat wadah untuk akal. Kita harus kenal diri dulu, karena itu organ kita. Otak itu organ kita. Organ tempat untuk berpikir itu otak. Tapi amarah itu bukan di otak, tapi di dada. Karena itu fisudur. Di dalam dada kita itu panas karena darah mengalir, ya. Itu dipanas, kolbunya panas. Karena apa? Orang marah itu pasti panas. Syaitan itu mengalir di dalam darah, kata Rasulullah gitu ya. Makanya kita harus juga kenal ini. Kita ini harus mengenal diri kita sendiri, di mana diri kita ini ada elemen-elemennya. Kalau bagian otak itu bagian untuk akal. Kalau akalnya rusak, tidak dapat wajib. Tidak ada orang yang otaknya rusak atau tidak berakal diwajibkan sholat. Dia tidak diwajibkan sholat karena syarat sholat harus berakal. Syarat berpuasa juga harus berakal, karena akal ini jadi syarat untuk dihitung dan dihisap, gitu ya. Ini otaknya. Tapi soal perasaan, amarah, ya, ini soal kalbu, gitu. Bagaimana kita ketiga unsur tadi itu kan bersedekah, berinfak, satu, lapang dan sempit, menahan amarah dan memaafkan. Dilanjutkan, kalau kita lagi marah sama si fulan, tahan marahnya, kemudian maafkan dia. Maka darah itu langsung dingin. Nah, malaikat hafazo yang jaga kita, itu langsung bimbing kita. Kita juga harus kenal dengan dua malaikat penjaga kita. Kalau amarah itu pasti korin, yang nempel di tubuh, berbisik, dia namanya syaitan. Begitu dia berkata, fawaswasa ilaihi syaitan, maka dia tidak usah diikuti, karena syaitan itu sifatnya sesat. Beda organ, kolbu di bagian dada, berpikir di bagian kepala. Nah, kalau kita dapat perintah untuk beribadah, melakukan puasa, ya, di bulan Ramadan, otak kita berpikir,
perintah ini dari siapa? Nah, itu. Bagaimana caranya? Harus bagaimana dari jam berapa? Itu semua otak semua itu. Tapi kolbu ketika dia berbisik, nggak usah puasa lah, begini-begini, itu syaitan. Tapi malaikat tetap memberikan nasihat yang baik agar kita tetap menjaga ibadah kita. Itu malaikat, namanya hafazah. Hafazah. Jadi harus kenal diri ya. Kenal diri, organ kita itu kepala kita bagian akal, dada kita bagian kolbu. Dalam kolbu itu ada nur, maka orang sering sebut nurani. Sering sebutnya gitu, nurani, cahaya dalam hati kita itu. Siapa dia? Itu malaikat penjaga kita. Di mana dalilnya? Ar-Ra'dah surah ke-13 ayat ke-11. Itu dua malaikat di depan dan di belakang menjaga kita terus. Siang malam kita tidur dia jaga. Kita harus kenal, dia dampingin kita terus. Tapi ingat, qala qarinuhu rabbana, itu Korin itu bangsanya jin. Nah, kita juga harus kenal yang bikin membisikkan bisikan jahat di dalam kolbu kita itu bangsanya jin. Makanya di bulan Ramadan inilah kita latihan berpuasa sehingga setan-setan itu terikat. Setan yang mana? Setan yang di dalam diri manusia membisikkan bisikan jahat. Itu dirantai, diikat. Itu setan. Makanya kadang orang bertanya, loh katanya setan diikat kok masih ada di sana? Berkeliaran di kafe. Berkeliaran di kafe. Nah, main, dia tidak peduli. Nah, ketika dia bermain gadget tidak peduli dengan yang lain, artinya itu candu. Kecanduan tuh banyak. Ada kecanduan judi, ada kecanduan narkotika, ada kecanduan itu. Hari ini kecanduan gadget karena dia keasikan dengan dunia maya, dunia game yang nggak berbatas. Itu sifatnya maya. Itu memaksa akalnya itu untuk memaksa, tapi dia tidak mau menggunakan akal untuk memilah baik atau buruk. Itu dengan hawa nafsunya ya, nafsu yang mendorong dia untuk melakukan itu. Oke, keren ya teman-teman. Intinya kita menjaga amarah kita ya, di bulan suci Ramadan lah tempatnya berlatihnya. Karena setan-setan tersebut dibelenggu seperti itu. Tapi itu setan yang di dalam ya, di dalam di dalam diri manusia itu semuanya ada makhluk yang namanya korin. Korin itu bangsanya jin. Jin ini dari api yang sangat panas. Ya, surah Al-Hijr ayat 27. Jin, aku ciptakan jin sebelumnya dari api yang sangat panas. Al-Hijr ayat 27. Itu itu di dalam tubuh manusia. Makanya kita harus kenal betul pada saat terjadi reaksi, ini reaksi malaikat atau reaksi jin. Gitu. Kalau ini reaksinya jin, pasti dia perbuatannya namanya setan. Jadi harus tahu ya, makhluk tuh dua saja. Satu jin, satunya manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kali untuk ibadah padaku. Tapi di dalam jin ini ketika dia berbicara menggoda manusia, namanya setan. Setan itu nama dari sifat perbuatan si jin. Waktu Allah perintahkan dia sujud, ya kan, dia tak mau sujud, maka namanya sifat daripada iblis. Gitu, makhluknya jin. Maka mengenali diri itu harus kafah juga. Kayak kita naik mobil, rem yang mana, gas yang mana, kopling yang mana, sen yang mana, semuanya harus kita hafal. Sehingga kita dalam menggunakannya tidak lagi raba-raba. Makanya kalau baru belajar nyupir, sering mau hidupkan sen pun bertanya lagi, sen yang mana, sen yang mana. Namanya masih belajar, nggak apa-apa. Tapi kalau udah sering refleks, maka kita tahu cara menggunakannya. Oke.
Pertanyaan selanjutnya Mas ya. Banyak orang rajin ibadah di bulan suci Ramadan ini ya. Tetapi kembali pada kebiasaan lama setelah Idul Fitri ya. Apakah ini menunjukkan kegagalan spiritual atau memang manusia diciptakan dengan kecenderungan naik turun imannya? Melakukan hal yang melakukan yang tidak sesuai gitu. Dia di bulan suci Ramadan full melakukan spiritualnya yang sangat luar biasa. Tapi pas selesai Idul Fitri, kecenderungan naik turun imannya. Gitu. Ya, di bulan Ramadan itu memang ada himbauan untuk memaksimalkan ibadah. Karena pahala di bulan Ramadan itu berganda-ganda. Ya, kita saja misalnya dengan di Hypermart atau di Alfamart atau di Indomaret lagi promo besar-besaran, beras harganya cuma Rp1.000 per karung, beli 10 karung dapat 100 karung, beli 10 dapat 100. Itu kan promo ya. Kira-kira berbondong-bondong enggak orang datang? Pasti berbondong-bondong karena dia tahu beras itu bisa dimakan, bisa dimasak dan dimakan. Dia langsung berpikir tentang keuntungan. Untung nih. Nah gitu loh. Kan ada promo-promo tuh perusahaan. Nah, dari 12 bulan itu, bulan Ramadan ini bulan promo. Sholat sunat setara dengan wajib, sholat wajib berganda-ganda dengan wajib yang lainnya. Nah, ini promo bonus bagaimana kita ketahui bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini di open benar-benar. Ya kalau kita buka TikTok atau Facebook, ada orang-orang kaya bilang promo nih, aku bagi-bagiin uang segala macam, menunjukkan kebaikannya kan gitu kan. Lah ini Allah yang Maha Baik. Maka ada yang berpikir ibadahnya mau memaksimalkan promo, boleh saja. Tapi ketika setelah daripada itu, apakah dia itu lalu menyimpang atau tetap? Kalau dia menyimpang, maksudnya dulu sholat, sekarang tidak sholat. Itu nyimpang loh. Menyimpang, berarti dia tidak ada rasa kesan cinta kepada sang sang pemberi perintah. Kalau dia menyimpang ya, tapi kalau dia itu pasang surut, iman itu memang biasalah. Kita pun kerja biasa, kadang rajin, kadang malas. Apalagi yang muda-muda ini Mas. Pun sama di Islam ini memang agama yang sudah sempurna, yang sangat sempurna, sangat sempurna. Perhitungan Islam itu hari itu ada. Setiap hari ada tutup bukunya. Kalau kita tutup kas, kalau dalam ekonomi. Kasir tutup kas, ceplek. Jam berapa tutup? Dia tutup kas. Kan? Kas kasir ya, tutup. Kalau kita tutup kasnya itu di waktu asar. Wusto. Sholat wusto. Maka asar itu waktu tutup buku hari itu. Ini hari apa misalnya? Rabu. Maka asar tadi itu ganti buku untuk asar, untuk 1 hari. Ya. Kemudian 1 minggu tutup bukunya kapan? Hari Kamis. Makanya Rasulullah berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin karena lahirnya hari Senin. Hari dia mengingati hari lahirnya dia. Sedangkan hari Kamis itu tutup amalan 1 minggu. Setiap hari Kamis. Setiap bulan ada enggak tutup buku? Kan 1 minggu tuh Kamis. Setiap bulan ada enggak tutup buku? Ada. Setiap tahun ada enggak tutup buku? Ada. Nipsu Sya'ban tutup buku 31 Desember, berarti gitu ya. Kalau perusahaannya akuntansi ya, maka Nipsu Sya'ban itu adalah di mana tutup bukunya pergantian amal kita.
nifsu Sya'ban, maka doa kita Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sya'ban itu bulan tutup buku. Maka semuanya ada di dalam sistem. Orang baru akuntansi baru-baru ini udah 1400 tahun yang silam. Sistem ini sudah dibuat dari asarnya, dari Kamisnya, iya kan? Nah, kalau kita dari bulannya, iya kan, bulan Sya'ban itu bulan tutup buku, gitu. Tutup buku. Nah, makanya kalau di pertengahan bulan ada enggak puasa? Bulan purnama tuh, ada enggak? Puasa putih tuh. Ya kan? Puasa tanggal 13, 14, 15. 15. Itu tutup buku. Bulanan. Itu bulanan. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Tahunnya di Sya'ban. Maka kita disunahkan berpuasa di bulan kalau kita pas tutup buku, sunahkan lah. Kok bisa kan inna amalu binniyat, inna amalu wal akhir. Jadi niat sesungguhnya amal itu dihitung dari akhirnya. Kalau akhirnya baik. Gitu. Makanya biasanya pada saat tutup buku itu langsung buat kebaikan. Kalau orang bank kan mau 31 Desember, ayo semua bayar, kumpulkan duit, masukkan kas. Agar tutup bukunya banyak duitnya. Nah, itu perbankan, akuntansi, perusahaan juga sama, 31 Desember tutup buku semua. Kita 15 Sya'ban tutup buku juga. Gitulah. Jadi semua sistem itu sudah ada di Islam juga. Gitulah. Ini kok kita memang mempelajari secara kafah, ini the bestnya agama. Semua perintahnya melahirkan kebaikan. Tapi jangan kita beribadah karena mau dapatkan kebaikan itu. Beribadah karena diperintah Allah. Maka aku berpuasa karena Allah perintah. Kalau bukan Allah yang perintah, aku tak puasa. Ngapain, Pak? Bukan perintah Allah. Nah, gitu loh. Ini karena Allah perintah, maka aku ibadah. Gitu loh. Lillahi ta'ala, gitu. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Nah, jika sains berbicara tentang pembentukan kebiasaan melalui repetisi, bagaimana Islam menjelaskan pentingnya istiqomah dibandingkan hanya semangat sesaat di bulan suci Ramadan? Coba ulangi sekali lagi. Dari segi, jika sains berbicara tentang pembentukan kebiasaan melalui repetisi gimana? Ya, dalam pembentukan, paham. Bagaimana Islam menjelaskan pentingnya istiqomah dibandingkan hanya semangat sesaat di bulan suci Ramadan? Kalau memang kita mau membentuk sesuatu hal kebaikan, ya sains pun sama, ya dia harus ada sistem, ya sains juga sistem, ya. Tapi sistem itu, ya ada SOP namanya, standar operasi prosedur, ya. Tapi ketika istiqomah kita maksudkan di dalam Islam ini, ya istiqomah itu 1000 karomah, ya satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu kan misalnya kita ibadah nih, lagi ibadah apalah, tahajud kah, puasa kah, tiba-tiba kita mengalami spiritual yang dahsyat gitu. Tiba-tiba kita merasa kita bisa tahu hal yang kita tidak tahu. Itu karomah. Padahal itu adalah efek dari sebuah istiqomah. Keistiqomahan. Karena dia kepancing dengan karomah, dia lupa dengan istiqomah. Ini yang bahaya. Makanya 1000 karomah, satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, karomah itu kan sesuatu yang hadiah.
hadiah. yang diberikan ke orang istiqomah. Ya, misalnya gini, orang ini sering ngamalkan apa gitu, zikir misalnya, zikir terus. Dia merasa tiba-tiba ada hal yang nyerang dia, apa gitu, tiba-tiba serangan itu tiba-tiba ada penghalangnya. Plak. Itu karomah itu. Nah gitu. Tapi yang harus dia pertahankan bukan dia soal karomahnya itu. Ya, betul. tapi istiqomahnya itu jangan sampai putus. Kita ini sebenarnya kalau kita lah, sebenarnya kita itu asal kita mampu istiqomah apapun itu, maka karomah itu tidak akan putus. Dia ada terus, ngalir terus karomah itu. Nah, sedangkan sains itu juga ya istiqomah dia dengan konsisten sistemnya. Dia harus objektif, dia harus ya meneliti, ya ilmuwan kan diteliti, tapi sains kan diuji, ya ilmuwan ya diuji terus diuji, oh saya menemukan ini, ternyata orang berpuasa nih jadinya begini, itu sains tuh diuji, ternyata ini puasa malah sakit, kan gitu kan diuji tuh, itu sains. Ya, tapi kalau istiqomah itu kaitan dengan ketaatan dengan kepada Sang Khalik. Ya istiqomah dengan apa yang diperintahkan Allah, dia kerjakan. Istiqomahnya tuh di situ, tetap mengikuti perintah. Perintah Allah jangan puasa, dia tidak berpuasa. Perintah Allah puasa, dia berpuasa. Perintah Allah sholat, dia sholat. Sujud di depan Ka'bah, sujud. Itu perintah. Ya, dengan istiqomah dia mengikuti perintah Allah, maka dia akan dikelilingi oleh karomah. Tapi ingat, karomah itu bukan karena istiqomahnya dia, karena kemurahan Allah. Nah, nanti pula orang yang banyak karomah lalu dipuji-puji pula, hebat bapak itu tuh, hebat kiai itu tuh, hebat ustadz itu tuh. Lalu dia merasa itu kehebatan dia. Aduh, itu bahaya sekali. Itu bisa menyebabkan ujub, sombong, riya. Itu penyakit yang ya harus dibersihkan. Tidak boleh itu. Itu penyakit-penyakit tidak pantas kita itu ujub. Ya, tidak pantas sombong. Lah punya Allah yang kita pula yang klaim. Iya. Allah yang kasih, dia pula yang sombong. Nah, kata orang mobil rental tapi sombong. Yang punya mobil aja santai. betul. Kan kayak gitu tuh. Iya. Nah ini yang harus diingat tentang istiqomah itu. Karena kaitan istiqomah itu pasti karomah. Iya. Di bulan Ramadan lagi banyak karomah. Nah kita ini kan dekat dengan suasana lingkungan yang orang suka dengan karomah. Wih, aku tadi malam lihat bulan itu bersinar-sinar. Kan perasaannya kan, oh ini Lailatul Qadar nih, misalnya gitu kan. Dengan perasaan itu, ya. Maka sebenarnya perasaan terbaik itu ketika kita selalu dipantau Allah. Timbulkanlah perasaan itu. Kita bicara ini Allah lihat, kita makan Allah lihat, kita minum Allah lihat, kita mandi Allah lihat. Rasulullah tuh kalau mandi ya jaga aurat ya, karena Allah lihat, dia tetap jaga sopan santunnya. Gitu loh, kita adabnya ya, adab ya gitu ya. Nah, ketika itu dijadikan istiqomah, ya sekalipun selesai Ramadan, dia tetap malu sama Allah. Dia tetap mengikuti perintah Allah. Mau ngapa-ngapa, aku tidak diperintahkan berpuasa, aku tidak berpuasa. Aku diperintahkan puasa, aku puasa. Nah, inilah istiqomahnya. Sehingga semua perbuatannya selalu
dia rasakan diikuti dan dilihat Allah gitu. Oke. Pesan terakhir untuk anak muda di era Gen Z hari ini, Mas, ya. Karena berbagai teknologi yang dihadapi, betapa gempuran hari ini untuk Gen Z yang serba cepat dan akurat, ya. Di bulan suci Ramadan ini, pesan untuk anak-anak Gen Z. Nah, ya. Mas. Saya pesan untuk anak-anak Gen Z, anak-anak muda yang cerdas-cerdas, yang semangat-semangat, yang pintar-pintar. Kalau dia bilang pintar, ya pintar sekali, karena dia pakai alat kan. Ya, hebat-hebat dia. Ya, karena memang udah zaman dan dunianya. Gitu. Tapi dia harus ingat bahwa yang dia pakai itu alat. Ya, tetap dia harus yang mengendalikan alat, jangan dikendalikan alat, ya, sampai dia lupa diri, lupa mandi, lupa makan, lupa pulang, lupa tidur, ya. Artinya siapa yang mengendalikan dirinya, ya? Kalau dikendalikan oleh alat, maka dia objek. Kalau dia mengendalikan alat, maka dia subjek. Maka pesan saya, jadilah subjek. Jangan jadi objek di zaman digital ini. Terima kasih, Mas, ya. Sedikit kita bincang-bincang ya teman-teman terkait di bulan suci Ramadan. Intinya di bulan suci Ramadan ini kita bisa menahan diri, ya, bisa menahan hawa nafsu amarah kita yang penuh dengan keberkahan. Jangan lupa kita dalam situasi di bulan suci Ramadan ini yang harus kita kerjakan, yaitu kita seperti membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disitulah menjadi keterbiahan kita, arti pendidikan jiwa kita menjadi lebih baik, teman-teman. Oke, terima kasih. Saya Saiful, salam titik gigitan.